Hai anak-anak cerdas, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan. Kelas 5, tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Anak-anak, mari kita simak video berikut. 6 hewan mamalia yang hidup di laut. Hewan mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan setelah itu menyusui anaknya. Biasanya hewan mamalia banyak ditemukan di darat, misalnya kucing, sapi, kerbau, gajah, singa, dan masih banyak lagi. Walaupun begitu, tidak semua hewan di darat adalah mamalia. Ada juga hewan jenis lain seperti unggas, reptil, dan serangga. Sementara hewan yang biasanya hidup di laut adalah ikan. Tapi ternyata ada hewan mamalia yang juga hidup di laut loh. Hewan mamalia apa saja yang hidup di laut ya? Cari tahu yuk. 1. Paus. Hewan besar yang satu ini sering disebut ikan paus. Faktanya paus bukanlah ikan. Paus adalah mamalia yang punya paru-paru untuk bernapas, bukan insang seperti yang dimiliki ikan. Paus juga melahirkan anaknya, tidak seperti ikan yang berkembang biak dengan cara bertelur. 2. Lumba-lumba. Sama seperti paus, lumba-lumba juga sering disebut sebagai ikan. Padahal lumba-lumba termasuk hewan mamalia. Lumba-lumba adalah hewan yang cerdas, penurut, dan sangat mudah dilatih. Biasanya lumba-lumba akan berkomunikasi dengan sesamanya dengan siulan yang melengking. 3. Singa laut. Singa laut adalah salah satu mamalia laut yang banyak ditemukan di kutub utara. Hewan ini punya sirip depan yang cukup panjang dan digunakan untuk berdiri. Sirip depannya ini juga digunakan untuk berenang, seperti ikan pada umumnya. 4. Anjing laut. Sekilas anjing laut mirip dengan singa laut, tapi kedua hewan ini berbeda walaupun sama-sama merupakan mamalia laut. Kebalikan dari singa laut, anjing laut punya sirip depan yang pendek, sirip belakangnya yang justru lebih panjang, sehingga bisa digunakan untuk berenang. 5. Walrus. Walrus juga merupakan hewan mamalia yang hidup di kutub utara. Walrus sangat mudah dikenali karena punya keunikan, yaitu gading yang keluar dari mulutnya. Sayangnya jumlah hewan ini mulai berkurang karena banyak orang yang memburunya. 6. Dugong. Dugong juga merupakan mamalia laut. Hewan ini biasa hidup di perairan dangkal yang banyak rumput laut. Walaupun punya penglihatan yang terbatas, dugong punya pendengaran yang baik. Itulah beberapa hewan laut yang ternyata berjenis mamalia. Nah, hewan apa ya yang ada di video tadi? Betul, video tadi menayangkan mamalia yang hidup di air. Contoh hewan mamalia yang hidup di air antara lain ikan paus, lumba-lumba, singa laut, anjing laut, walrus, dan dugong. Sistem pernapasan hewan mamalia air dilengkapi sebuah katup yang berguna untuk menutupi saluran pernapasan ketika hewan tersebut menyelam di dalam air. Katup ini akan membuka ketika hewan mamalia tersebut muncul ke permukaan air. Biasanya saat itu mamalia mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan contoh mamalia yang hidup di darat antara lain sapi, kerbau, harimau, kambing, rusa, kucing, kuda, dan sebagainya. Alat pernapasan pada mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Hewan yang kita bahas selanjutnya yaitu katak. Kita tentu tahu bahwa katak merupakan salah satu hewan amfibi yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air.
Tentu saja, sistem pernapasan pada hewan amfibi ini sedikit berbeda dengan mamalia. Di saat menjadi berudu, bernapas menggunakan insang luar yang terdapat di bagian belakang kepala. Dan saat menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru dan dibantu dengan kulit yang basah. Selanjutnya, bagaimana ya sistem pernapasan pada reptil? Banyak hewan yang termasuk dalam golongan reptil, di antaranya kadal, cicak, tokek, biawak, dan buaya. Secara umum, hewan reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Ketika udara dihirup, maka akan masuk melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan dan berakhir di paru-paru. Pernapasan pada burung. Sistem pernapasan pada burung menggunakan paru-paru dan dibantu dengan kantong udara atau pundi-pundi udara. Letak dari paru-paru burung yaitu di rongga dada. Burung memiliki kantong udara atau pundi-pundi udara yang berguna untuk membantu pernapasan saat terbang, meringankan tubuh burung saat terbang, memperkeras suara burung, dan menghangatkan tubuh burung. Habitat ikan adalah di air. Ikan bernapas melalui insang yang terdapat pada bagian sisi kiri dan kanan kepala ikan. Insang ini terdiri dari beberapa lembar insang, gerigi insang, dan lengkung insang. Pada gerigi insang tersusun dari tulang rawan yang berguna untuk menyaring kotoran yang masuk bersama air dan udara. Sedangkan lembar insang berbentuk sisir dan berwarna merah. Hal ini disebabkan karena terdapat pembuluh darah di dalamnya yang berguna untuk pertukaran udara, yaitu pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Pernahkah kalian mengamati hewan cacing? Cacing bernapas dengan menggunakan seluruh permukaan kulitnya yang basah dan lembab. Kulit yang basah dan lembab ini memudahkan cacing untuk mengikat oksigen masuk ke dalam tubuh cacing. Selain itu, karbon dioksida juga lebih mudah dikeluarkan. Hewan yang terakhir kita bahas adalah serangga. Serangga bernapas dengan menggunakan trakea. Pada ujung trakea terdapat lubang-lubang pernapasan yang disebut dengan stigma. Stigma berguna untuk jalan masuk dan keluarnya udara pernapasan pada serangga. Sehingga sistem pernapasan pada hewan serangga dimulai udara masuk melalui stigma, lalu menuju ke trakea dan dikeluarkan lagi melalui stigma. Anak-anak cerdas, dari pembelajaran hari ini kita tahu bahwa sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Biasanya alat pernapasannya disesuaikan dengan habitat atau tempat hidupnya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar ya.